Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seluruh sejarah keselamatan dapat dirangkum dalam kata kebaikan. Inilah motif Natal yang sebenarnya. Tuhan memandang dengan kebaikan atas umat manusia. Seringkali kita melihat kehidupan rohani kita sebagai upaya yang kita lakukan untuk menjadi orang yang menyenangkan di mata Allah, menarik berkat-berkat-Nya ke atas kita. Hal ini berarti bahwa dalam beberapa hal kita menghasilkan pertumbuhan kita sendiri dalam kekudusan. Tuhan tidak pernah berkewajiban untuk memberi kita rahmat-Nya. Kita tidaklah layak menerima apapun dari Tuhan. Kehidupan rohani kita haruslah terdiri dari menampilkan diri kita di hadapan Tuhan sebagaimana kita sebenarnya sebagai orang berdosa. Dengan menempatkan kelemahan kita di atas kemahakuasaan-Nya, kita menarik bantuan-Nya untuk mengangkat kita dari kesengsaraan kita dan mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya. Inilah yang terjadi ketika Dia memandang kerendahan hati hamba-Nya, yakni Maria. Saudara-saudari, untuk menunjukkan cintanya yang besar kepada kita dan memberikan dirinya kepada kita, Tuhan menjadi salah satu dari kita. Cintanya membuat kita berusaha untuk menjadi lebih seperti kekasih kita. Bagaimana Tuhan bisa menjadi lebih seperti makhluk kesayangannya? Dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi Dia berbagi nasib yang paling miskin dari yang miskin. Sangatlah sedikit manusia bahkan di antara orang miskin yang lahir di kandang. Berapa banyak bayi yang dibaringkan di bak makan sapi atau kuda. Nah, seperti itulah palungan. Meskipun Tuhan kaya, maha kuasa, Dia menjadi miskin untuk memperkaya kita dengan kemiskinan-Nya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri apa yang kita lakukan untuk menjadi lebih seperti kekasih kita. Apa yang kita lakukan untuk meniru Kristus dalam pemberian dirinya. Sudahkah kita belajar mengesampingkan keinginan dan angan-angan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan pasangan kita, anak atau orang tua kita? Ini adalah cara untuk mempersiapkan diri kita untuk Natal yang penuh rahmat. Saudara-saudari, magnifikat lainnya adalah pemuliaan Tuhan, mengakui anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka yang mencintainya. Semua generasi akan menyebut kita diberkati. Tuhan akan menunjukkan keperkasaan tangan-Nya. Dia akan mengangkat yang rendah dan yang lapar akan Dia isi dengan hal-hal baik. Kita benar-benar memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Tantangan kehidupan kita adalah memperhatikan berkat-berkat kita dan menandai tindakan kita dengan tanda terima kasih. Kita memuliakan Tuhan ketika kita mencoba menanggapi sesuai dengan semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kemudian pada gilirannya, orang lain akan menyebut kita diberkati karena sikap berbakti kita membuka pintu bagi Tuhan untuk masuk dan melakukan lebih banyak kebaikan melalui kita. Saudara-saudari, apakah kita sering menghitung berkat yang Tuhan berikan? Apakah kita benar-benar berusaha untuk membalas Tuhan dengan bekerja sama dengannya?
Dan apakah kita sadar bahwa sebagai gantinya Tuhan akan menghasilkan lebih banyak kebaikan dan lebih memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.